welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gua Bayu Permana di channel SX Bayu Kode. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Sesuai judulnya, di video kali ini gua kembali lagi ngebahas cara buat video static atau sinematik ya. Namun di video kali ini ada sedikit berbeda ya dari video yang kemarin. Jadi di video kali ini gua buat yang sinematik ala-ala sedih kayak gitu dengan menggunakan lagu yang lagi tren di TikTok dan Instagram ya. Oke, dan untuk judul lagunya sendiri namanya Glimpse of Us. Kalian bisa searching aja di TikTok dan Instagram ya guys. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video tutorial ini, jangan lupa juga bantu support channel ini dengan cara bantu subscribe, like, dan share ya. Supaya biar tambah semangat lagi dalam upload videonya, dan supaya channelnya juga bisa berkembang lagi untuk kedepannya ya guys. Oke, tanpa nunggu lama-lama, langsung aja kita gaskan ke video tutorialnya. Oke guys, langsung aja kalian buka aplikasi CapCut. Udah gitu kalian bisa klik tanda plus di atas. Kemudian masukkan sebanyak 10 buah video yang sedih ya guys ya. Misalkan saya seperti contoh tadi. Pokoknya kalian bisa masukin aja sebanyak 10 buah video ya, yang sedih-sedih kayak gitulah. Untuk macam videonya random banget, kalian bisa motor, alam, atau video orang juga gak apa-apa ya, itu sama aja. Dan kalau misalkan udah, kalian bisa klik ikon tambah. Lalu di sini kalian bisa klik bisukan audio clip ya. Oke, dan kalian bisa pergi ke akhir, lalu kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk watermark CapCut-nya. Nah, kemudian pergi lagi ke awal, dan dikarenakan video gue itu kurang dari 10, jadi gue mau duplikat video yang udah diimpor ya. Tapi kalau misalkan video kalian lebih dari 8 atau 10, itu jangan diduplikat lagi ya. Udah aja pakai yang ada. Jadi dikarenakan video gue itu kurang dari 10, jadi gue duplikat lagi ya video yang sama yang udah tadi gue impor. Nah oke, kalau misalkan udah, pergi lagi ke awal. Oke, dan di video pertama ini yang gue pakai yaitu timelapse ya guys. Dan kalau misalkan kalian mau tutorial cara bikin timelapse kayak gimana, kalian bisa komen aja di bawah ya. Dan kemudian di sini kalian bisa dirapikan terlebih dahulu video per videonya, dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya. Kalau misalkan ada video yang flash di awal atau blur di awal, nah kalian bisa rapikan terlebih dahulu ya untuk video per videonya, dan kalian bisa ambil objek yang paling bagusnya aja, sedangkan yang jeleknya kalian bisa buang atau kalian bisa digeserkan aja ya untuk videonya, dan kalian bisa ambil objek yang paling bagusnya aja. Pokoknya dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya, atau video yang ke-10, kalian bisa rapikan terlebih dahulu aja untuk video per videonya ya guys, karena supaya hasilnya biar kelihatan bagus ya kalau misalkan dirapikan. Nah kemudian kalau misalkan udah, kalian bisa pergi lagi ke awal. Oke, dan di sini kalian bisa klik tambahkan audio, lalu kalian bisa pilih yang diekstrak. Oke, dan masukkan mentahan video berupa lagu yang udah gua sediain di deskripsi. Kalian tinggal install aja ya. Kalau udah, kalian bisa klik impor suara saja. Oke, lalu di sini kalian bisa klik video yang pertama, kemudian kita masuk ke tahap penambahan kecepatan ya. Kalian bisa pilih menu kecepatan, pilih normal, dan turunkan ke 0,5 ya atau slow mo. Oke, dikarenakan video yang pertama ini gua timelapse, jadi gua gak bakalan ubah ya untuk kecepatan normalnya, dan gua akan loncat aja ke video yang kedua ya. Kalau misalkan video kalian yang pertama bukan timelapse, kalian bisa lakuin aja, turunkan kecepatan normalnya ke 0,5 kali ya. Lalu geserkan ke video yang selanjutnya dan turunkan lagi kecepatan normalnya menjadi 0,5 kali atau slow mo. Pokoknya dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya, atau yang ke-10, kalian bisa turunkan aja untuk kecepatan normalnya menjadi 0,5 kali. Nah kemudian kalau udah, klik tanda checklist. Lalu kalian bisa pergi lagi ke awal. Oke, dan di sini kalian bisa klik video yang pertama. Lalu kalian bisa ubah dari sebelah kanan durasinya menjadi durasi 9,5s. Kalau udah, kalian bisa klik video yang kedua dan kalian bisa ubah durasinya menjadi 2,1s ya. Oke, dan untuk durasi video per videonya, kalian bisa ikutin aja dari samping kanan video tutorialnya ya. Udah gue sediain untuk durasi video per videonya. Pokoknya dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya. Dan kemudian kalau misalkan udah, di sini kalian bisa pergi lagi ke awal.
Kalau misalkan video kalian itu slow-monya kurang smooth atau patah-patah, nah di sini kalian bisa klik lagi aja untuk videonya. Oke, dan kalian bisa dicoba terlebih dahulu ya. Kalau misalkan patah-patah, kalian bisa klik aja videonya, kemudian kalian bisa pilih kecepatan, pilih normal, lalu pilih menu lebih halus, dan kalian bisa pilih proses lebih cepat. Kalau udah klik tanda checklist, dan tungguin sampai prosesnya selesai ya. Nanti langsung otomatis videonya gak patah-patah atau menjadi slow-mo smooth ya guys. Pokoknya kalian bisa lakuin aja dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya. Jadi ini tuh cocok buat video kalian yang kurang smooth ya slow-monya. Dan kalau misalkan video kalian udah smooth slow-monya, kalian jangan lakuin lagi hal yang kayak gini ya, karena supaya biar gak merusak resolusi dari videonya ya guys. Dan nanti untuk hasilnya juga pasti bakalan buram ya, kayak 8 bit kayak gitulah. Kemudian kalau misalkan udah ke semua video, kalian bisa pergi lagi ke awal. Oke, dan di sini kalian bisa pas dengan transisi yang kelima ya guys. Kemudian kalian bisa klik icon putih yang ada garis ke atas warna hitam. Nah, ini fungsinya buat penambahan transisi, kalian bisa klik aja. Lalu pilih menu dasar dan kalian bisa masukkan yang campur. Dan untuk durasinya naikkan ke 1 detik. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist ya. Oke, kemudian di sini kalian bisa klik lagi transisi yang ke-6. Lalu kalian bisa masukkan yang pudar hitam ya. Dan untuk durasinya jangan diubah. Udah aja ke 0,5s ya kalau udah klik tanda checklist. Oke, dan kalian bisa klik lagi transisi yang ke-7. Kalian bisa pilih pudar hitam lagi. Dan untuk durasinya jangan diubah lagi ya. Kalau udah klik tanda checklist, dan kalian bisa klik lagi transisi yang ke-8. Lalu kalian bisa pilih yang pudar hitam lagi. Dan untuk durasinya jangan diubah kalau udah klik tanda checklist. Oke, dan kemudian klik transisi yang terakhir atau yang ke-9. Di sini kalian bisa pilih menu dasar dan kalian bisa masukkan lagi yang pudar hitam. Dan untuk durasinya naikkan ke 0,8s ya. Kalau misalkan udah, klik tanda checklist. Lalu pergi ke video yang terakhir. Kalau misalkan videonya kurang pas durasinya dengan backsoundnya, kalian bisa paskan aja ya. Dan kalian bisa pergi lagi ke awal. Kita masuk ke langkah penambahan efek. Kalian bisa pilih kembali, lalu pilih menu efek dan pilih efek video. Lalu kalian bisa pilih yang menu tekstur ya untuk efek yang pertama. Kalian bisa cari aja menu tekstur. Lalu untuk efeknya kalian bisa pilih yang butiran ya. Kalau misalkan udah, di sini kalian bisa klik tanda checklist. Nah, kemudian di sini kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video, lalu pergi lagi ke awal dan kalian bisa pilih sesuaikan. Lalu untuk teksturnya kalian bisa turunkan ke 30 kalau udah klik tanda checklist. Nah, kemudian pergi lagi ke awal video ya, yang pertama. Dan kalian bisa pilih efek video lagi. Lalu pilih menu dasar. Dan kalian bisa scroll ke bawah, lalu kalian bisa cari yang film untuk efek yang kedua. Dan kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist. Oke, dan kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video. Lalu kalian bisa pergi lagi ke awal, dan di sini kalian bisa pilih menu objek. Dan kalian bisa pilih semua video kalau udah klik tanda checklist. Oke, kemudian kalian bisa pergi lagi ke awal dan di sini kalian bisa klik video yang pertama. Lalu kalian bisa pilih menu animasi, lalu pilih masuk dan pilih yang pudar masuk. Untuk durasinya naikkan ke 7s ya atau 7 detik. Kalau udah klik tanda checklist. Oke, dan kalian bisa pergi ke video yang terakhir. Lalu kalian bisa klik lagi videonya, pilih animasi, pilih keluar dan pilih yang pudar keluar. Untuk durasinya naikkan ke 2 detik ya kalau udah klik tanda checklist. Nah, kemudian di sini kalian bisa pergi lagi ke awal, kita masuk ke tahap penambahan color grading ya. Kalian bisa pilih menu filter. Lalu kalian bisa pilih menu retro untuk filternya. Dan untuk filternya kalian bisa masukkan yang VS2 kalau udah pilih sesuaikan. Kemudian untuk kecerahannya kalian bisa turunkan ke negatif 5. Lalu pilih kontras, turunkan ke negatif 10. Pilih saturasi, kalian bisa turunkan ke negatif 5 ya. Dan pilih cahaya, kemudian kalian bisa turunkan ke negatif 50. Oke, gua percepat lagi, kalian bisa ikutin aja untuk durasi sesuaikannya di samping kanan dari video tutorialnya ya guys.
Nah, kemudian kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist, lalu perpanjang sampai ke akhir video, dan di sini kalian bisa dicek kembali video per videonya dari video yang pertama atau video yang terakhir ya. Kalau misalkan videonya kurang pas atau kurang rapi, kalian bisa dirapikan aja. Dan kalau misalkan udah, langsung aja kalian bisa pilih resolusi ya. Di sini kalian bisa pilih yang 1080 pixel untuk resolusinya, dan untuk tingkat pika-nya kalian bisa pilih yang 60. Kalau udah, langsung aja klik ekspor, dan kalian bisa tungguin sampai 100%. Jangan keluar dari aplikasi CapCut-nya. Oke, dan untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya guys.